Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Saya Imade Swardana, salah seorang CGP dari Kabupaten Badung, akan berbagi praktek video pembelajaran berdiferensiasi berbasis mindfulness. Selamat menyaksikan. Okay, good morning, students. Good morning, students. Good morning. Good morning. Okay. How are you today? How are you today? I'm fine. Thank Thank you. I'm And you? Okay, I'm fine too. Thank you. Okay. Well, students. Okay, baik anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita akan melakukan doa dulu, memohon apa yang akan kita pelajari hari ini biar bisa kita pahami dengan baik. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, pertemuan kita hari ini, ya, sebelum kita mulai, tadi ada beberapa teman kalian yang tidak bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena ada yang sakit tadi. Semoga nanti yang sakit cepat sembuh. Terus ada beberapa juga yang ada upacara adat, ya. Tadi sudah Bapak lihat di absen juga, di absen kalian yang sudah kalian isi, itu Bapak sudah bisa langsung cross check, ya. Anak-anak, untuk hari ini pertemuan kita, tujuan dari pertemuan kita hari ini adalah yang pertama itu ya melalui group discussion atau kerja kelompok, ya, diskusi kelompok. Kalian diharapkan nanti mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks report. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kalian mampu menjawab berbagai informasi yang terdapat dalam report teks. Terus yang ketiga, nanti kalian bisa menulis sebuah teks report. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum lanjut, Bapak ingin mengetahui juga pemahaman kalian terkait dengan video yang minggu lalu Bapak sudah bagikan, video tentang pembelajaran report text. Nah, okay. Who still remember what is report text? Ada yang tahu report text itu apa? Ayo, silahkan. Silahkan dipencet tombol angkat tangannya untuk menjawab. Ayo, oke. Gusti Ayu Agung. Ari, ya. Oke, silahkan dijawab Ari. What is report text? Ait deh Pak, ait. Oke, I Gusti Ayu Agung. Baik Pak. Oke. Report text adalah a text which present information about something as a result of systematic observation and analysis. Oke, kalau itu kita artikan, apa itu report text dalam bahasa? Teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagai hasil observasi dan analisis sistematis. Oke, teks yang merupakan hasil analisis dan observasi yang dilakukan secara sistematis, ya. Oke, good. Oke, bagus. Ayu, ya.
Ari Andini ya. Oke, good. Oke, itu report text. Oke, next. Apa fungsi sosial dari text report? Atau what is the purpose of report text? Or what is the social function of report text? Oke, yang lain, what is the purpose of report text? Ya, ada yang masih ingat? Oke, Bunga. Oke. Bunga, silahkan dijawab, Bunga. What is the purpose of report text? All the social function of report text. Oke, Bunga, silakan. The purpose of report text is to present information about something in general. Oke, very good. Kalau dibahasakan, apa artinya, Bunga? Untuk menjelaskan sesuatu. Bentar, Pak. Ya. Wifi saya. Bentar. Oke, jadi the social function of report text to present information about something in general. Itu kalau dibahasakan adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan informasi dari sesuatu ya, secara umum ya. Oke, good, Bunga ya. Jadi untuk menjelaskan sesuatu, mendeskripsikan sesuatu secara umum. Itu fungsi dari report text. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada yang bisa menyebutkan struktur teks. What are the structures of report text? Struktur atau generic structure dari report text. Ayo, silahkan. Oke. Saya, Pak. Cindy. Oke, Cindy. Coba, Cindy. Ya, Pak. Ya, Sebentar. silahkan, Cindy. General structure-nya kan, Pak, ya? Ya, generic structure-nya atau struktur teksnya. Ya. Mantap, Cindy, mantap. Gini, Pak. The structure general classification-nya tuh Ya. starting classification of general aspect of things, animal, public, places, plan. Ya. And then Habis itu description. Oke, kalau mantap, Cindy. Okay, good. Thank you, Cindy. The first Ya, one Pak. is general classification. Jadi, klasifikasi umum itu struktur yang pertama ya. Terus yang kedua, description. Deskripsinya. Baik dia karakternya, terus bagaimana sifatnya, dan lain sebagainya. Jadi, di sana merupakan deskripsi dari apa yang mau kita jelaskan ya dalam report text itu. Misalnya kita ingin menjelaskan tentang cats ya, kucing. Pertama, secara umum general classification-nya harus kita sebutkan dulu. Habis itu baru deskripsinya, baik bentuknya, warna, ya, karakteristik kucing dan lain sebagainya. Oke, itu terkait dengan report text. Yang terakhir, lagi satu, saya ingin bertanya, what are the characteristics of report text atau unsur kebahasaannya? Unsur kebahasaan dari report text. Ayo. Oke, Ari Andini, lagi sekali nak. Oke, Ari. The characteristics, ya. Oke, silakan. Karakteristiknya itu yang pertama, the use of general nouns atau kata benda umum. Oke, good. Yang kedua,
the use of simple present tense atau pernyataan umum. Oke, next. Yang ketiga, the use of relating verbs atau linking verbs to describe future. Features, ya. Ya. And then, Yang keempat, the use of technical terms. oke. Istilah-istilah ya. Oke, istilah-istilah khusus ya, technical term. Jadi, ciri kebahasaan dari report text itu yang pertama, the use of general nouns. Jadi, kata benda yang umum. Contohnya tadi cats, ya, secara umum dia. Cats, not my cat, tapi cats, ya. Jadi, yang digunakan adalah cats, bukan my cats, ya. Jadi, secara umum. Terus lanjut yang kedua, the use of simple present tense. Jadi menggunakan tenses atau pola kalimat simple present tense. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, the use of relating verb atau linking verb. Ya, jadi itu linking verb itu contohnya to be present yang digunakan is, am, are. Jadi dipakai untuk mendeskripsikan nanti. Itu namanya linking verb. Ya. Terus yang terakhir, the use of technical term, istilah-istilah khusus. Misalnya kalau di pelangi, ya tentang pelangi, misalnya nanti di report di sana itu ada spectrum of light. Jadi itu istilah khusus yang digunakan kalau ingin kita mendeskripsikan tentang pelangi atau mereport tentang pelangi, ya. Oke. Ada yang bertanya sampai di sana? Ada yang bertanya? Halo? Sudah jelas tentang report text? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak, sekarang kita konsentrasi, kita konsentrasi biar nanti kita bisa fokus untuk presentasi, ya, bisa fokus untuk presentasi. Bisa dibuka kameranya sebentar. Nah, silakan dibuka dulu kameranya sebentar. Kita melatih fokus. Nanti biar siap kita presentasi. Nah, kameranya dibuka, diperlihatkan wajahnya, Ya, oke, good. Ya, oke, diperlihatkan wajahnya, Kita melatih berkonsentrasi dulu sebelum kita lanjut ke presentasi kelompok. Ya, oke. Coba diikuti. Nah, sekarang hentikan segala kegiatan kalian. Nah, kita melatih konsentrasi. Tutup mata kalian. Nah, silahkan ditutup matanya, dipejamkan matanya. Habis itu tarik napas dalam-dalam, tarik napas dalam-dalam. Rasakan ada udara segar yang masuk ke dalam hidung, ya. Habis itu perlahan dikeluarkan, Rasakan udara hangat keluar dari hidung kalian. Nah, habis itu ulangi lagi sekali, Tarik napas dalam-dalam. Ya. Dirasakan udara segar masuk ke hidung kalian. Habis itu perlahan dikeluarkan. Ya, habis itu diulang lagi sekali. Ditarik napas dalam-dalam, rasakan udara segar yang masuk ke dalam hidung. Habis itu perlahan kalian keluarkan. Rasakan udara hangat yang keluar dari hidung kalian. Habis itu perlahan-lahan buka mata kalian, Silahkan dibuka matanya perlahan-lahan. Iya. Apa yang kalian rasakan?
Apa yang kalian rasakan setelah melakukan itu? Iya, kembali fresh ya. Kita kembali fresh ya. Itu adalah untuk melatih konsentrasi kalian. Oke, nah untuk sekarang ya, silahkan yang mau presentasi, Bapak kasih waktu ya, silahkan kurang lebih 5 menit untuk menyampaikan presentasinya, ya 5-7 menit untuk menyampaikan hasil tugas kelompoknya. Silahkan yang mau lebih awal angkat tangannya, ya silahkan kita mulai untuk presentasi. Ya, silahkan dipencet tombol angkat tangannya. Jadi dalam presentasi nanti kalian perkenalkan dulu nama kelompok, habis itu lanjut mempresentasikan hasil tugas kalian. Misalnya kelompok 1 silahkan dilanjut, habis itu kelompok 2 dan seterusnya. Ya, nanti terakhir baru kita mendiskusikan hasil pekerjaan kelompok tadi. Ya, jadi kita berlanjut dulu presentasi, habis itu baru kita mendiskusikan hasil kelompoknya. Oke, silahkan yang mau presentasi lebih awal. Ayo. Kalau Pak, saya izin bertanya. ya Pak ya. Oke. Ari, apa Ari? Silahkan ya. Kalau misalnya jawabannya tidak terlalu tepat nggak apa-apa ya Pak ya. Oh, tidak apa-apa, itu hasil kelompok. Nanti terakhir kita simpulkan, kita cari jawaban yang paling tepat itu yang mana, ya. Jadi kalian berusaha menampilkan apa yang telah kalian buat di dalam kelompok tersebut. Antara benar dan salah nanti kita diskusikan, ya. Oke, Ari mau pertama, silakan. Baik Pak, coba ya Pak ya. Ya, silakan Ari. Silakan ditampilkan hasil kerja kelompoknya ya. Oke, good. Diperbesar sedikit Ari. Pak, hidup ini. Ya, diperbesar sedikit ya. Mantap. Oke, lagi sedikit Ari. Nanti digeser-geser. Ya. Sudah Pak. Oke, sudah. Teman yang lain bisa lihat, bisa. Bisa. Oke, good. Nah, silakan Ari, silakan. Okay. Good morning everyone. Good morning. Morning. Today I like to say thank you for coming to my presentation. It's great to see you all. Oke. Jadi saya langsung perkenalan ya Pak ya. Oke. Ya, Nama kelompok saya yaitu kelompok 1 dari kelas 9C. Yang pertama ada Ana Agung Istri Nagita Rianti Wiatnyana. Yang kedua ada Dewa Gede Angga Pradana Putra. Yang ketiga ada Idewa Madu Darmangan. Yang keempat ada Idewa Nyaman Sastrawan. Yang kelima ada Igede Astra Senawa Dirgayusa. Yang keenam yaitu saya sendiri, Igusti Ayu Agung Ari Andini. Oke. Baik, dari teks yang Bapak kasih tugas di Google Classroom, saya bisa menjawab seperti ini. Yang pertama, pertanyaannya, what is the purpose of the text? Jawaban kami, to present information about fish in general. Oke. Next. Yang kedua, soalnya, please write the general classification of the text. Jawaban kami, general classification-nya ada di paragraf 1, yaitu ini bisa dilihat, fish live in sulfur and fresh water all over the world, dan seterusnya.
Terus yang ketiga ada pertanyaan di mana description teks itu. Jawaban kami ada di deskripsi teks tersebut, ada di paragraf 2 dan 3 yang dimulai dari kata like us fish need oxygen to live di sana dan seterusnya sampai di hard for the predator to single out a fish. Oke. Apa Pak? Oke, next. Lanjutkan Hari. Yang keempat ada apa fungsi dari sirip ya? Iya, oke. Yaitu to help the fish slip through water. Itu jawaban kami. Oke. Terus Next. yang 5 ada pertanyaannya bagaimana ikan bisa mendapat oksigen. Jawaban kami the absorb the oxygen in water. Terus waternya itu disaring dari mulut sampai ke insang. Itu ada jawabannya di paragraf di atas yang sudah saya tulis di sini. Oke. Yang keenam, pertanyaannya why do fish often swim in a group? Yaitu kenapa ikan berenang berkelompok? Jawaban kami, one reason they do this is protection, yaitu untuk keamanan. Oke. Di sini ada di paragraf terakhir. Terus yang ketujuh, where do fish the life? Jawaban kami, fish live in saltwater and freshwater all over the world, yaitu ada pada paragraf pertama yang pertama kali di teks tersebut di sini. Oke. Ya. Setelah itu yang 8 kami sedikit ragu-ragu tapi kami memilih jawaban predator. Yaitu pertanyaannya, apa arti kata dari ini? This makes it hard for the predator to single out a fish. Di sini jawaban kami predator, terus saya agak ragu jadi saya isiin atau di sini or swimming in the group. Nomor 8 agak ragu, Pak. Oke, thank you. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak dengan di hati. Oke. Kami tutup dengan selamat pagi. Terima kasih. Oke, good. Kasih tepuk tangan dulu, Nak. Oke, silakan. Oke, good. Hari. Ya, terima kasih dari kelompoknya Hari sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Terus lanjut, yang mau presentasi lagi, yang kedua, silahkan. Saya Pak, izin bertanya. Oke, sini, silahkan. Mau tanya, silahkan tanya dulu, Nak. Misalnya kalau ada teman saya yang nggak ikut buat, gimana Pak? Namanya ditulis atau enggak? Soalnya kita nggak tahu kontaknya dia. Oh. Emang ya. nggak ada kontak. Kayak di WA pun nggak pernah, jarang aktif gitu loh Pak. Oh gitu, berarti dari minggu lalu belum bisa dihubungi sini ya? Ya, jadi ditandai sini. Iya Pak. Nah, ditulis namanya, ditandai. Ini yang belum bisa dihubungi. Atau waktu ini sini sudah store jawabannya itu di Google. Udah. Sudah. Sini tulis apa tidak? Sudah Pak. Tidak, yang kalau yang di formnya tak tulis, tapi yang di buku tulisnya enggak tak tulis namanya. Gitu. Ya nanti WA Bapak pribadi kasih tahu Bapak siapa itu yang tidak bisa sini hubungi ya, lewat WA pribadi ya. Baik Pak. Ya, oke. Baik Pak. Bentar Pak, saya tulis dulu namanya Pak. Ya, silahkan sini. Siapa yang kedua mau presentasi? Silahkan. Hari Andini sudah tadi. Ayo silahkan yang mau kedua. Yang tadi sudah mencoba. Nanda. Bapak sekali lagi bertanya Pak. Ya, silahkan sini dulu. Ya. Bagaimana? Kalau ya. soalnya saya buat di buku tulis. Ya. Soalnya dibuat di buku tulis, ya. Terus? Mana boleh Bapak?
Boleh, itu Boleh? ditampilkan Nah, saya boleh. nggak buat soalnya, cuma saya buat jawabannya. Oh iya, itu ditampilkan. Baik, Pak. Ya, Cindy mau presentasi yang kedua. Cindy yang kedua presentasi atau ada teman yang lain? Mungkin Ya, Bapak. Cindy mau presentasi yang kedua ya. Ayo silakan, silakan dipresentasikan. Ya, oke, Cindy ya. Screen-nya udah kelihatan, Pak? Oh sudah, diperbesar sedikit nak. Ya, lagi diperbesar nak. Ya. Ya, lagi sedikit. Sudah, Pak? Iya, sudah. Teman yang lain bisa lihat nak. Teman yang lain Bisa, Pak. bisa. Oke, silakan Cindy. Oke, silakan. Silakan mulai Baik, Bapak. presentasinya Yang nomor Cindy. 1 saya perkenalkan. Nama saya I Gusti Ayung Rasindi Prami. Dan ada yang bernama I Gusti Ngurah Agung Swandiasa Prayoga, I Gusti Ngurah Made Putra, I Gusti Ngurah Made Suya Witadharma, Nikade Eva Listiawati, dan Nikade bisa, Pak? Iya. Oke. Silakan. Yang nomor 1, Ya. to report factual information about a fish. Oke. Yang kedua, harus baca soalnya, Bapak? Silakan lanjut. Boleh dibaca soalnya boleh. Lanjut. Ya, Saya lanjut saja. Ya, dilanjut aja. Saya lupa buat soalnya, Bapak. Boleh Ya. langsung jawabannya? Ya, langsung dijawab. Yang kedua, saya jawab dan jawaban kelompok saya dan saya, fish live in salt water and fresh water. They come in my different shape and size. They need oxygen to life. They swim in group called salt. Oke, itu pada paragraf 1 ya. Ya, Bapak. Oke, lanjut. Yang Yang- ketiga. Ketiga, buat description-nya tuh dari Pak. Bisa dilihat. Ya. Jawabannya dari paragraf 2 dan 3 sampai 3. Oke. Oke, silakan dilanjutkan. Yang nomor 4, and to help the fish live through water. Oke, next. Yang nomor 5, Ya. they over the oxygen is from water into the gills. Oke, coba diulangi lagi sekali Cindy. Ya, coba diulangi lagi sekali. Yang nomor 5 tadi They ya. absorb the oxygen. Ya. Ya, Pak. They absorb the oxygen in water. Oke. Oxygen passed from water. Oke. Silakan dilanjutkan. Bisa, Iya. Pak? Oke. Mantap Cindy, mantap. Yang nomor 6, they do this is for protection. Oke. Next. Yang nomor 7, for the word. Oke. Next. Number 8. Jadi Pak, agak ragu jawabannya. Ya. Saya
tapi saya buat Oke. sama Oke, jadi yang ke-8 itu refers to predator ya. It-nya itu mengacu ke predator. Oke. Have you finished? Sudah selesai, Cindy? sudah Pak. Oke. Finish Pak. Oke, thank you. Sudah. Oke, good. Give applause to Cindy ya. Terima kasih atas Oke. waktunya. Oke, ya. Good. Ya, terima kasih dari kelompoknya Cindy. Oke. Yang mau presentasi? Bapak. Oke, good. Yang mau presentasi yang ketiga sekarang. Saya, Pak. Prita. Oke, good. Prita. Saya. Oke, Saya, kelompok Pak. Prita. Oke. Saya Pak. Setelah ini Deva ya. Saya Pita tuh. Ya, ya oke Pak. Mantap. Oke. Sekarang Prita dulu, habis itu Deva ya, siap-siap. Oke. Oke. Sudah bisa dilihat yang lain? Iya. Diperbesar lagi sedikit. Sudah. Sudah Pak. Iya. Diperbesar? Iya, udah Prita. Oke, silahkan dipresentasikan. Sudah bisa, Pak? Sudah nak. Eh, sebelumnya terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan memperkenalkan nama kelompok dari kelompok 2 kelas 9B. Jadi yang pertama ada Igusti Ngurah Madya Andika Cahya Putra, nomor absen 7. Yang kedua ada Ikade Adi Prayitno, nomor absen 8. Yang ketiga ada Ikade Albinata Kusuma, nomor absen 11. Yang keempat ada Nikade Ayu Anggreni, nomor absen 24. Yang kelima ada saya atas nama Nikade Prita Gayatri Dewi, nomor absen 25. Dan yang terakhir ada Imade Giyugi Artawan, absen 20. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja sama kami, yaitu tugas bahasa Inggris. Boleh saya mulai, Pak? Boleh, silahkan Prita. Jadi maaf sebelumnya saya nggak buat soalnya, Pak. Jadi Ya, saya langsung akan jawabannya. membaca Ya, oke. soalnya. Ya, silahkan. Soal pertama yaitu what is the purpose of the text? Jawabannya to present information about the fish in general. Oke. Jadi itu untuk menceritakan tentang ikan secara umum. Oke, good. Nomor 2 soalnya please write the general classification of the text. Jawabannya, the general classification of the text is fish life in saltwater and freshwater all over the world. They come in many different shapes and sizes, but most are covered in scales and have strong fins for swimming. Dan lanjutannya itu ada di paragraf pertama karena general classification itu kan klasifikasi umum tentang yang ada di pembuka sebuah cerita itu, Pak. Sebuah text report ya. Oke. Oke, lanjut. Ya. Yang nomor 3, pertanyaannya, please write the description of the text. Jadi jawabannya itu ada di paragraf 2 dan 3. Oke. Itu berisi tentang deskripsi tentang ikan, Pak. Oke. Jadi Ya. dimulai dari like us sampai to single out of it. Oke, good. Oke, next. Jadi pertanyaan nomor 4, what is the function of the fish scales? Jadi apa fungsi sirip ikan? Jawabannya, the function of the fish scales is to help to the fish slip through water. Jadi membantu ikan berenang di air. Oke, good. Pertanyaan nomor 5,
Pertanyaan nomor 5, how do fish get oxygen? Jadi bagaimana cara ikan mendapatkan oksigen? Jawabannya, fish get oxygen when they absorb the oxygen in water. Water enters the mouth and is swept over the gills. Jadi mereka mendapatkan oksigen ketika mereka di air. Oksigen mengalir dari air ke pembuluh darah kecil ke insang. Oke. Pertanyaan ke-6, why do fish often swim in a group? Mengapa ikan melakukan berenang secara bergrup atau berkelompok? Jawabannya, karena that is the reason they do this is for protection. Oke. Many fish together can confuse a predator and makes it hard for the predator to single out a fish. Jadi mereka melakukan itu untuk melindungi diri dari predator atau pemangsa. Oke. Good. Untuk pertanyaan nomor 7, where do the fish live? Jadi di mana ikan tinggal? Biasanya jawabannya fish live in salt water and fresh water all over the world. Ikan ditinggal di air asin atau air tawar di seluruh dunia. Oke. Terus yang terakhir pertanyaannya, pertanyaannya itu saya lupa pertanyaannya Pak. Iya. Saya nggak catat di sini. Jadi jawabannya ya sama. Saya juga kurang paham sama pertanyaannya, jadi saya jawab the word it refers to the predator, sama seperti GA sama Cindy Pak. Oke, thank you. Ya. Oke, good. Ya, makasih Prita. Oke. Jadi Good sekian dari presentation. presentasi saya. Maaf bila ada kata yang salah atau terlalu cepat. Terima kasih. Oke, good. You did it well. Oke, thank you. Oke, sekarang Deva mau presentasi Deva. IKD Deva Sancita. Ya Pak. Ya, mau presentasi. Silakan Deva. Sebentar Pak. Iya. Udah kelihatan Pak? Sudah. Cari teksnya sekarang. Cari teksnya Deva. Iya, oke. Diatur. Diperbesar lagi sedikit. Iya, sudah jelas. Ya. Oke, silahkan mulai presentasi Deva. P. Oke. Akan mempresentasikan lembar kegiatan Pak. Ya. Perkenalkan, nama kelompok saya nomor 1 Nimade Bunga Nanda Sueca. Nomor 2 saya sendiri IKD Deva Sancita Iswarya. Nomor 3 IKD Ari Darmawan. Nomor 4 IKD Agus Dwi Saputra. IKD Agus Antara Putra. Ya, coba lagi sedikit diperbesar Deva biar lebih jelas. Oh, Diperbesar. Iya, ini baru jelas sekali. Oke. Silahkan dilanjutkan presentasinya. Number 2 to present information about fish in general. Oke. General. Itu yang number 1 ya. Oke, good. Next. Yeah, number 1. Nomor 2, I like us. Fish need oxygen to live.
but instead of breathing air. Kok hilang? They grill the oxygen passed from the water in any blood vessels in the gills. Fish often swim in groups called shoals. On the reason they do this is for protection. Many fish together can confuse a predator. This makes it hard for the predator to single out a fish. Nomor 3. Okay, next. Fish live in the salt water and fresh water over the world. They come in many different shapes and size, but most are covered in scales and have strong fish for swimming. A fish's scales only the some reaction the help the sleep to water. Okay. Number 4. Yeah. Part. A fish's scales help the fish sleep through water. Okay. Number 5. They absorb the oxygen in water. Water enter the mouth and sweep over the gills. The oxygen passed from water into thin blood this in the gills. Nomor 6. They Number do 6. this. Yeah. Kok hilang? Bentar Pak, like Pak. Yeah. They do this is for protection. Okay. Number 6. Number 7. In salt water and fresh water. Okay. Number 8. Nomor 8, saya juga ragu nih Pak. Yeah. Saya buat 2 jawaban. Press to the predators atau to single out the fish. Okay. Okay, that's all. Sudah selesai, Deva? Sudah Pak. Okay, good. Sekian Yeah. presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Okay, good. Yeah. Okay, good, Deva. Thank you for your presentation. Okay. Itu tadi presentasinya dari Deva, kelompoknya Deva ya. Mungkin ada lagi yang mau presentasi? Silahkan lagi. Saya Pak. Oke, Citra ya. Ayu Dian Citra, silahkan. Oke, sudah, silakan diperbesar Citra. Diperbesar. Ya, oke, sudah Okay, Citra. let me introduce my group name. Oke, good. First, Ana Agung Keris Widiantara Putra. Second, Dewa Madengardi Sudarsana. Third, Igusti Ayudian Citra Ariantari. Fourth, Igusti Ayu Dinda Mahalini Parmita. 5, Igusti Ayu Nyoman Suaryani. 6, Igusti Madi Aditya. Okay, for the question number 1.
What is the purpose of the text? Jawabannya, to present information about fish in general. Okay. Next. Yang kedua, please write the general classification of the text. Answer, fish are animals that live in salt or freshwater all over the world. They Okay. come in many different shapes and size, but most are covered in scales and have strong fins for swimming. Like us, fish need oxygen. The Okay. fish scales all lie in the same direction to help the fish slip through the water. Number 3. Please write the description of the text. Answer, like us, fish need oxygen to live, but instead of breathing air, they absorb the oxygen in water. Water enters the mouth and is swept over the gills. The oxygen passes from the water into tiny blood vessels in the gills. Fish often swim in group called shoals. One reason they do this is for protection. Many fish together can confuse the predator. This makes it hard for the predator to single out a fish. Yang keempat, Okay. what is the function of fish scales? Answer, strong fins and scales will help fish slip through the water. Okay. Okay, for the next question, will show by my friend. Okay. Jadi nomor udah Pak. Ya, Saya lanjutin. silakan. Ya. Jadi untuk soal nomor 5, how do fish get oxygen? Who is speak Bagaimana this ikan one? Siapa yang ngomong yang kedua nih? Dinda. Dinda ya. Oke. Dinda, Pak. Oke, next. Oke, good. Lanjut, Udah Dinda. saya lanjutkan? Ya, boleh. Jadi nomor 5, how do fish get oxygen? Artinya bagaimana ikan mendapatkan oksigen? Jawabannya, they absorb the oxygen in water. Water enters the mouth and is swept over the gills. The oxygen passes from the water into tiny blood vessels in the gills. Oke. Artinya mereka menyerap oksigen Presentasinya dari hilang, dalam Dinda. air. Presentasinya coba dipresentasikan, ditampilkan layarnya. Tadi Citra yang menampilkan ya. Coba masih ditampilkan Citra. Jadi 1, Pak. Jadi 1 ya, silahkan ditampilkan. Keluar dia tadi itu. Bentar dulu. Ya, coba Ya, bentar. ditampilkan lagi sekali, nggak? Ya, Pak, tunggu dulu. Oke. Sudah? Oke, ya sudah diperbesar. Udah, Pak. Sudah diperbesar sedikit. Lagi sedikit, Nak. Oh, keluar lagi. Nggak bisa dia, Pak. Oh, nggak bisa dia. Ya, silakan lanjut saja. Lanjut Atau saja. saya yang presentasi tapi mikrofonnya dihindar. Iya, Pak. Oh, ya, ya boleh yang nge-share silakan. Yang mau membantu nge-share. Mikrofonnya Dinda, yang nge-share yang lain silakan. Bisa? Bisa, Pak. Sebentar. Ya. Oke. Ya, kita tunggu ya. Oke. Oke, Dian. Oke. Ya, sudah Dian. Oke, good. Ya, sudah jelas. Silakan lanjut Dinda. Nomor 5, Oke. ya Pak. How do fish get oxygen? Artinya bagaimana ikan mendapat oksigen? Jawabannya, they absorb the oxygen in water. Water enters the mouth and sweep over the gills. The Oke. oxygen passes from the water into vessels in gills. Artinya mereka menyerap oksigen dalam air. Oke.
Air masuk ke mulut dan disapu ke atas ini. Oksigen mengalir dari air ke pembuluh darah kecil di insang. Oke. Nomor 6. Why do fish often swim in a group? Kenapa ikan sering berenang berkelompok? Jawabannya, one reason they do this is for protection. Oke. Many fish together can confuse a predator. This makes it hard to the predator to single out a fish. Artinya, salah satu alasan mereka melakukan ini adalah untuk perlindungan. Oke. Banyak ikan bersama-sama membingungkan predator. Ini menyulitkan pemangsa untuk memilih ikan. Oke. Nomor 7. Where do the fish live? Di mana ikan itu hidup? Jawabannya, fish live in salt water and fresh water. Oke. Hidup di air dan awan. Nomor 8. This makes it hard to the predator to single out a fish. The word is refers to, itu menyulitkan pemangsa untuk mencari ikan. Kata tersebut mengacu pada, sebenarnya saya juga ragu, Pak. Iya. Dan jawaban saya sama. Oke. Oke, that's all, Dinda. Sudah selesai, Dinda? Ya. Oke, Ya, thank Pak. you ya. Oke, Oke, good. Oke. Sudah ada 5 kelompok yang tampil, Nak ya. Bapak minta maaf karena kelompok yang lain belum bisa tampil hari ini ya, karena waktunya sudah lumayan panjang ini. Ya, kita sudah lewat ini. Kurang lebih 15 menit ya. Oke. Bagi yang belum bisa presentasi, nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan coba untuk presentasi dengan topik yang lain, Nak ya. Oke. So far your presentations are good ya. Jadi presentasinya tadi, nah ini baru pertama melakukan presentasi, sudah bagus sekali. Iya, tepuk tangan untuk kalian semua ya. Oke. Nah, sekarang Bapak ingin mereview apa yang kalian tampilkan tadi, nah. Iya, Bapak akan menyimpulkan. Nah, kita akan menyimpulkan bersama-sama ya dari apa yang kalian sampaikan tadi. Ya. Iya. Bapak cari dulu teksnya, Nak. Ya. Oke, Bapak akan melakukan presentasi ya. Ya, mohon izin Bapak melakukan presentasi. Bisa dilihat, Nak? Bisa, Pak. Bisa. Ada dikit, Pak. Kurang diperbesar? Ya, Bapak, kurang diperbesar. Ya. Segitu cukup? Lagi, Pak. Lagi diperbesar ya. Oke. Sudah? Sudah, Bapak. Bisa dilihat ya. Oke, sudah jelas ya. Oke. Kita bahas, Nak. Dari yang pertama tadi, ya. What is the purpose of the text? Jadi apa tujuan dari teks tersebut? Tadi sudah dijawab bahwa tujuan teks tersebut adalah yang pertama, apa tadi? To report factual information about fish in general. Iya, to present information about fish in general. Jadi untuk menyajikan informasi tentang ikan pada umumnya, ya. Jadi secara umum, to present information about fish in general.
ya. Oke, itu yang pertama ya. Tadi yang ada yang keliru nanti bisa diperbaiki ya. Tapi sebagian Bapak mau besar izin bertanya. sudah benar jawabannya. Ya, silakan ada yang bertanya. Saya Bapak. Ya, silakan. Kalau yang to report factual information about a fish itu benar atau salah Bapak? To report a factual about Information fish. about Information fish. about fish. Iya, boleh, benar. Untuk mereport. Jadi melakukan analisis terkait dengan ikan, ya. Oke, bisa sini. Oke, Baik, good. Bapak, terima kasih. Oke. Next. Number 2 ya. Please write the general classification of the text. Jadi di sini disuruh menulis apa informasi umum atau klasifikasi umum dari teks tentang ikan ini. Jadi sudah benar tadi ya, sebagian besar sudah benar, itu ada pada paragraf 1 nah. Jadi fish live in saltwater and freshwater sampai di a fish scale all lie in the same direction to help the fish slip through water. Ya, jadi itu informasi umum atau klasifikasi umum tentang ikan. Jadi jawabannya ada pada paragraf pertama. Ya, ada yang bertanya, nah, yang nomor 2? Kalau saya Ya. kurang gini Bapak nulis jawabannya Bapak. Kurang apa itu? Maksudnya nggak sampai akhir tak tulis Bapak. Oh gitu. Sampai di mana tadi? Iya. Baru saya sampai di gini. They swim in group called shoal. Soal. Paragraf berapa itu? Ini. Oke, paragraf gini saya buat tuh Bapak. Bentar. Iya, itu. Paragraf ketiga awal, Pak. Oh, ketiga awal. Itu bukan informasi umum ya. Yang termasuk informasi umum adalah paragraf pertama saja, nak. Ya. Ya, Bapak. Oke. Berarti saya salah. Oke, itu nanti diperbaiki, tidak apa-apa. Nanti kita perbaiki ya. Terus Ya, yang Pak. ketiga, please write the description. Jadi sekarang deskripsinya. Deskripsi mengenai ikan itu secara dideskripsikan melalui paragraf 2 dan 3. Nah, like us, fish need oxygen to live. Nah, itu. Jadi dari paragraf kedua sampai akhir paragraf ketiga itu adalah semua deskripsi tentang ikan. Ya. Ada yang bertanya? Yang nomor 3, nanti yang kurang jawabannya silahkan nanti diperbaiki lagi. Ya, oke. Bisa Bapak lanjutkan, nak? Yang keempat sekarang ya. Ya, yang keempat ini semua sudah benar. Dari kelompok tadi sudah benar. What is the function of fish scale? Fungsi dari sirip ikan adalah to help the fish slip through water. Ya, membantu ikan untuk ya berenang di air ya. Jadi itu yang nomor 4 sudah semua benar tadi. Terus yang kelima, how do fish get oxygen? Nah, yang ini. Coba perhatikan paragraf kedua. Ya, ini like us, fish need oxygen to live. But instead of breathing air, they absorb the oxygen in water. Itu artinya apa, nak? Ada yang bisa menjawab? But instead of breathing air, they absorb the oxygen in water. Ada yang bisa membantu Bapak? Ya, silakan. Tetapi Ya, tetapi ayo Bunga.
Tetapi bukannya yang mana nih tadi? Ya, Bukannya menghirup air, mereka malah menghirup menyerap air itu apa? oksigen yang Udara. ada. Air itu apa? Air itu apa, Bunga? But instead of breathing air. Udara apa? Ya, coba. Ya, silakan. Ulang ya Pak ya? Ya, diulang Bunga. Ya, silakan. Tetapi bukannya menghirup udara, mereka menyerap oksigen yang terdapat di dalam air. Iya. Like us, fish need oxygen to live. Seperti kita, ya, ikan memerlukan oksigen untuk hidup. Tetapi instead itu apa maksudnya? Di samping menghirup udara, ya, artinya menghirup udara langsung, mereka juga dapat menghirup udara atau mengambil udara yang ada di air. Iya, jadi ikan itu kan ada yang melompat juga ya. Pada saat dia melompat ke atas itu dia menghirup udara secara langsung, nah. Ya. Terus di dalam air pun mereka bisa menghirup udara juga. Paham maksudnya Bapak? Paham. Iya, jadi kurang ditambah lagi sedikit itu ya. Secara langsung ikan itu bisa juga menghirup udara secara langsung. Dengan cara dia biasanya melompat ke atas, ke udara. Ya. Itu, tetapi dia juga bisa secara langsung di dalam air menyerap udara yang ada pada air. Ya. Oke. Oke, next, number 6. Nah, ini yang nomor 6 semuanya sudah benar. Jawabannya tadi adalah why do fish often swim in a group? Ya, because they do this for protection. Jadi dalam grup itu gunanya mereka untuk pertahanan dari serangan predator nanti ya. Jadi sudah benar itu yang nomor 6 ya. Terus yang nomor 7, where do the fish live? Ini juga kalian sudah benar. Fish live in saltwater and freshwater. Oke, sudah. Hidup di air asin dan air tawar ya. Oke. Terus Bapak lanjutkan. Yang nomor 8 ini semua ragu-ragu nah. Ya. Yang nomor 8 tadi. Ya. Coba Iya, Pak. Ya, kita lihat pertanyaannya nah. Caranya menjawab Bapak kasih tahu. Di sini kan this make it hard for the predator to single out a fish. Nah, kalimat yang paling akhir ini ya. Yang Bapak tunjuk ini ya. This make it hard for the predator to single out a fish. Coba kalau diartikan ini apa artinya? Nah, ini membuat predator sulit untuk menangkap ikan. It-nya di sana ini membuatnya sulit ya bagi predator untuk menangkap ikan. Ya, jadi menangkap ikan secara sendirian. Jadi untuk menjawab it di sini kita harus melihat kalimat sebelumnya. Nah, apa yang membuat predator itu sulit untuk menangkap ikan? Karena ikan berenang berkelompok. Iya, karena ikan berenang kelompok. This make it. Jadi it-nya itu yang sulit bagi predator untuk menangkap ikan itu. Jadi it refers to
It itu menggantikan yang mana atau menunjukkan kata apa? Jadi kalau dijawab predator di sana benar apa salah? Salah, Bapak. Salah, iya, oke, good. It itu predator itu ya salah, karena it itu yang membuat si predator sulit untuk menangkap ikan itu. Jadi Berarti shoals-nya, Pak? iya, Shoal. oke, good, Bunga. Shoals-nya. Ya, jadi fish often swim in a group called shoals. Ya, that's right. Tapi Pak, Ya, ya. kalau misalnya it-nya itu di replace pakai shoals, kok kayaknya nggak mau nyambung gitu menurut saya, Pak. Iya, karena it di sini dia adalah sebagai objek di sana, Bunga. Jadi soul itu refers to it, dia menjadi objeknya, bukan langsung kita di sana soul. This make, ini membuatnya, ini itu apa? Ya soulnya itu, ya. Jadi yang membuat dia sulit itu adalah predator sulit untuk menangkap ikan adalah karena dia berkelompok yang disebut dengan shoal. Nah, bisa dipahami? This make it hard. This make it hard. Itu apa? Shoal-nya. Ya, jadi dia merupakan satu kesatuan itu, Bunga. This make it hard. Yang membuatnya sulit. Ya, jadi bagi predator itu dia sangat sulit. Apanya? Karena dia berkelompok ikannya. Bisa dipahami, Nak? Sampai di sana? Berarti jawabannya yang paragraf ketiga, kalimat pertama ya Pak ya? Iya, bisa dijawab satu saja, soul saja. Karena iya, itu adalah kelompok ikan yang bergerup itu. Jadi ikan yang berenang secara bergerup itu dinamakan dengan shoals. Ya. Bisa dijawab dengan kata shoal saja. Ya, it refers to shoal. Gitu. Sudah paham, Nak? Paham, Nay. Ya. Paham. Jadi Sudah ya. Oke, itu tadi terkait dengan report text-nya. Nanti yang belum tepat jawabannya, terutama yang nomor terakhir itu memang agak sulit ya untuk kalian pahami karena dia adalah kalimatnya menyatu itu. This make it hard. Itu jadi satu kesatuan. Nah. Jadi yang membuat sulit predator itu apa? Oh, ikan yang berkelompok. Ya, shoals-nya. Yang dinamakan dengan shoals. Oke, Bapak kira cukup untuk hari ini. Terus nanti tugas individu ya. Tugas individu silahkan kalian membuat teks report dengan topik yang bebas, ya. Teks report dengan topik bebas. Nanti akan Bapak bagikan linknya. Bisa kalian tulis tangan, bisa kalian ketik juga. Nanti link kantong tugas untuk pengumpulan teks report akan Bapak bagikan nanti di Google Classroom ya. Jadi batas waktunya kira-kira sampai kapan, Nak? Selesai UTS. Iya, selesai UTS. 1 tahun, Pak. Iya, selesai UTS ya. Nah, kalau bisa lebih awal silahkan dikumpul, tetapi rentangan waktunya berarti 2 minggu ya setelah selesai UTS. Ya, oke, Bapak terima usulnya. Oke, good ya. Terus yang lagi satu, nanti tolong buka
link untuk jurnal pribadinya, nak. Silakan diisi bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini ya. Bapak, Ya. tadi saya sudah coba buka linknya itu, Ya. terus isinya Anda sudah menanggapi, habis itu Anda dapat ngisi formulir ini sekali. Udah langsung kayak gitu, Pak. Padahal saya belum ngisi, gitu loh. Oke, nanti Bapak akan perbaiki settingnya lagi ya, karena yang waktu ini Bapak gunakan lagi. Nanti Bapak ubah settingannya ya. Oke, makasih Ari. Ada lagi? Bapak, saya mau bertanya. Ya, silahkan. Sini. Kalau ini kan tadi udah agak dibenerin gitu jawabannya. Nanti ini dikumpul lagi atau enggak, Bapak? Nggak usah. Itu untuk kalian dengan kelompok ya. Jadi Ya, kalian revisi, gunakan itu sebagai pembelajaran. Ya, oke. Ya, Pak. Tapi Sama lagi satu, ya silakan ada sini. absennya, Pak. Ya. Ada absen bahasa Inggrisnya, Bapak, di gini. Untuk absen, karena sekarang sudah otomatis dengan absen yang dibagikan di administrasi kelas ya, itu Bapak sudah bisa lihat juga. Jadi untuk khusus bahasa Inggris, Bapak kira tidak perlu lagi, kita ambil dari sana saja. Kalian sudah absen tadi, nak? Sudah, Bapak. Oke, good. Ya, Baik. jadi satu, Bapak bisa lihat langsung sekarang. Kita sudah perbaiki sistemnya. Oke? Baik, terima kasih, Bapak. Oke, sama-sama ya. Have a nice day ya. Oke, thank you for your attention. Have a nice day.